Allah juga mengharapkan andil kita, yaitu menjadi tanah yang subur untuk benih sabdanya. Meskipun Allah sudah mengenal kebutuhan kita, tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini, tetapi Tuhan tetap meminta kita untuk menyampaikan permohonan doa kepadanya. Meskipun Allah selalu siap untuk memberikan pengampunan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 28 Februari, Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga di akhir bulan ini kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Mampukanlah kami membangun pertobatan dan melaksanakan sabda-Mu dalam perbuatan kami, agar damai sejahtera-Mu sungguh terwujud di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 6 ayat 7 sampai 15. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, seperti kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bertobat bukan hanya berarti mengubah hidup kita, tetapi juga mengubah fokus perhatian kita, yaitu dari yang semula mengandalkan kekuatan diri kita sendiri menjadi percaya dan hanya mengandalkan kuasa firman Allah. Dengan merenungkan dan mengunyah firman, maka firman ini akan meresapi kita, menyuburkan niat baik kita, menghasilkan buah yang berlimpah. Firman inilah yang menghidupkan dan menumbuhkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, karya Allah juga mengharapkan andil kita, yaitu menjadi tanah yang subur untuk benih sabdanya.
Meskipun Allah sudah mengenal kebutuhan kita, tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup kita ini, tetapi Tuhan tetap meminta kita untuk menyampaikan permohonan doa kepadanya. Meskipun Allah selalu siap untuk memberikan pengampunan, tetapi Dia juga tetap meminta kita untuk menyiapkan hati kita untuk menerima pengampunan, yaitu dengan mengampuni kesalahan orang lain. Pengampunan yang kita berikan membuat hati kita terbuka dan siap menerima pengampunan Allah. Sebaliknya, jika kita tidak mengampuni, maka hati kita tertutup dan tidak mampu menerima pengampunan dari Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus hari ini mau mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Allah begitu baik, Allah begitu memperhatikan kita. Sebelum kita memohon kepadanya, Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Namun, melalui doa-doa itulah sebagai bentuk relasi kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan doa itu kepada kita supaya kita selalu berdoa kepadanya, memohon rahmat, mohon rezeki, mohon pengampunan kepada Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang lain dalam hidup kita. Ya Bapa, teguhkanlah iman kami pada kuat kuasa-Mu untuk mengubah kami dan memantapkan hati kami untuk menerima pengampunan. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan.
marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.